Langsung saja saya sampaikan seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Karup Penmas tadi, bahwa hari ini kita akan merilis bagian daripada kasus yang sudah kita rilis minggu lalu, yaitu kasus bisnis email compromise yang melibatkan warga negara Nigeria dan warga negara Indonesia berdasarkan laporan dari perusahaan OPAP Limited Investment yang berada di Yunani. Kemudian total kerugiannya sebesar 113 miliar. Bahwa pada tanggal 16 Agustus kemarin, sesuai dengan jadwal yang sudah kami berikan di dalam press release sebelumnya, bahwa ada satu orang DPO yang masih berada di Malaysia. Dengan kita berkoordinasi dengan pihak Direktorat Jenderal Imigrasi, kemudian juga kita berkoordinasi dengan pihak Atase Imigrasi yang berada di Kuala Lumpur, kemudian juga kita berkoordinasi dengan KBRI, Atase Kepolisian juga yang berada di Kuala Lumpur, dan kita berkoordinasi juga dengan pihak imigrasi Malaysia yang berada di Putrajaya, negara bagian di Malaysia. Kita berhasil menjemput DPO tersangka Iren alias N. Adapun Iren alias N ini berperan sebagai mastermind yang memberikan perintah kepada 4 orang tersangka yang sudah kita sampaikan kemarin untuk membuat rekening perusahaan atas nama CP OPAP Investment Limited. Jadi bedanya cuma hanya ditambah CV-nya saja di depan. Jadi tersangka ini mendapat order dari seorang warga Nigeria yang dia bertemu di Thailand dengan inisial O alias James, yang mana pada saat perkenalan pertama awalnya memang sebagai ciri khas daripada pelaku bisnis email compromise ini mendekati warga negara setempat, seperti beberapa kasus di banyak negara, baik di Jepang, Singapura, kemudian Malaysia, Filipina, itu selalu melakukan pendekatan terhadap warga negara setempat, khususnya wanita. Kemudian dijanjikan untuk dinikahi dan seterusnya, sehingga yang bersangkutan ini membuat rekening atas nama CP OPAP sesuai yang diorderkan dengan alasan akan menerima dana investasi dari luar negeri untuk membuat usaha di Indonesia. Tersangka menerima ajakan tersebut dan memberikan order kepada 4 orang tersangka yang sudah kita lakukan penangkapan kemarin. Setelah rekening itu disiapkan, kemudian yang bersangkutan ini juga memerintahkan untuk mencairkan uang yang ada di dalam rekening bank yang sudah masuk ke Indonesia ini melalui money changer. Setelah dicairkan dalam bentuk valuta asing termasuk dolar Amerika dan euro, nah kemudian uang itu diserahkan kepada kelompok-kelompok Nigeria yang ada di Indonesia. Kelompok Nigeria yang ada di Indonesia, tadi malam kita sudah melakukan penangkapan terhadap 3 orang warga negara Nigeria, yang mana kami belum bisa melakukan penjelasan di sini siapa saja namanya karena identitasnya tidak ada. Namun berdasarkan hasil koordinasi maupun hasil dikonfrontir dengan tersangka Iren alias N ini, bahwa salah satu di antara tersangka ini merupakan orang yang menerima uang dengan menggunakan kendaraan yang ada di depan itu yang warna abu-abu setelah ditukarkan dengan valuta asing yang ada di Indonesia, yang ada di Jakarta. Kemudian saat ini kami juga penyidik sedang melakukan pengembangan terhadap tersangka ataupun kelompok daripada Nigeria ini atas nama saudara James alias O dan satu lagi
atas nama inisial I, kedua-duanya warga negara Nigeria yang masih kami kejar untuk dimintain keterangan ataupun untuk kita tangkap dalam rangka mempertanggungjawabkan kejahatan yang sudah dilakukan.